di video ini kita akan belajar tentang React.js. Nah, untuk dokumentasi React-nya, kita ketik aja React.js, kemudian kita langsung ke nih react.dev ya untuk dokumentasi React terbaru. Kalau yang versi lamanya itu ada di https://legacy.reactjs.org. Ini yang baru, dokumentasi barunya kita klik aja. Nah, kita sekarang berada di dokumentasi React-nya ya. Jadi buat kalian yang masih bertanya kenapa sih harus belajar React ini, ya kalian baru keluar dari gua mana gitu. React ini sangat populer sekali sekarang. Bahkan banyak banget kalian lihat aja lah di di lowongan pekerjaannya, seperti di LinkedIn ataupun di job seeker lainnya. Jadi kalian bisa lihat untuk pekerjaan front end ya ataupun full stack itu React.js itu hampir mendominasi seluruhnya gitu. Jadi perusahaan sekarang sudah banyak banget yang menggunakan React ini. Jadi jangan ditanya lagi kenapa kita harus menggunakan React. Kita harus memenuhi pasar React ini ya yang dibutuhkan di perusahaan. Jadi buat kalian yang kurang paham untuk bahasa Inggrisnya ya, masih kurang, kalian sekarang dimudahkan banget dengan komunitas React.js Indonesia. Jadi kalian harus ucapkan terima kasih juga sih. Jadi dia komunitas ini sudah mentranslate semua dokumentasi React ini. Jadi kita nggak perlu repot lagi. Buat yang nggak bisa bahasa Inggris, nggak ada alasan lagi nggak bisa menggunakan React ya, karena sudah ditranslatekan. Kita bisa langsung aja ke dokumentasi versi bahasa Indonesianya. Itu ada di React.js ID ya, kalian ketik aja. Nah nih, jadi react.js.id, kalian klik aja di sini tuh. Ini adalah website komunitas developer React.js Indonesia tuh. Jadi kalian scroll aja sampai paling bawah, maka kalian akan menemukan dokumentasi React ya. Kalian klik aja kunjungi situs. Sekarang kalian bisa lihat ini sudah ditranslate, bahkan bacaan dukungan untuk Ukrainanya juga ditranslate. Jadi benar-benar full satu websitenya itu ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi kita akan lebih mudah memahami tentang React ini. Ya, jadi ini sama persis ya. Nah, untuk sejarah React-nya ini kita akan bahas sedikit tentang sejarah React. React itu pertama kali dikenalkan itu 2018 kalau nggak salah oleh Facebook ya. Tapi sebelumnya itu ada insinyur dari Facebooknya yang membuat prototipe pertama kali gitu, atau membuat fondasi pertama kalinya. Ya, siapa namanya saya lupa. Jadi dia yang membuat prototipe pertama kalinya. Kenapa dia membuat React.js? Karena dia saat itu merasa Facebook semakin besar dan kodenya semakin sulit dikelola, semakin besar dan semakin banyak kodenya. Jadi dia berpikir untuk membuat kodenya lebih sederhana untuk dikelola. Dari itu dia terinspirasi dari salah satu framework PHP. Ya, apa namanya juga saya lupa ya, kalian bisa baca juga sejarahnya nanti. Jadi dia terinspirasi dari situ, lalu dia mulai membuat prototipe atau fondasi pertama untuk React.js ini. Nah, baru beberapa bulan atau beberapa tahun ya, itu Facebook memperkenalkan React.js ya. Jadi waktu dibuat prototipe itu namanya itu adalah Vux.js ya, jadi bukan React. Nah, kemudian diperkenalkan oleh Facebook baru namanya React.js. Jadi ini open source, jadi terbuka untuk umum, jadi gratis ya, kalian bisa gunakan. Nah, kita akan langsung aja lihat di dokumentasinya. Nah, React ini adalah sebuah library ya, jadi bukan framework. Jadi bedakan antara library dan framework. Nah, untuk cara membedakan framework dan library itu kalian bisa bedakan. Kalau di framework itu kalian dikasih seperti lemari gitu, langsung jadi seperti lemari. Jadi kalian tinggal gunakan lemarinya itu. Kalau di library kalian dikasih sebuah kayu gitu, kayu dan alat-alat lainnya untuk membangun lemari sendiri gitu. Jadi kemungkinan untuk mirip dengan yang lain itu kecil, kecuali kalian emang nyontek ya cara buatnya. Nah, jadi untuk bedanya itu ya.
Kalau framework itu seperti kalian dikasih bendanya langsung ya, seperti lemarinya langsung gitu ya kan, kalian nggak perlu buat lagi, tinggal kalian pakai. Kalau di library itu ya kalian dikasih alat-alatnya untuk membuat lemari sendiri gitu. Jadi kalian lebih mengandalkan kreasi kalian sendiri kalau di library, karena kebebasannya sangat ditunjang gitu. Nah, ini kalau kalian lihat di library React.js, itu adalah salah satu fitur unggulannya adalah components. Kita bisa membuat components di mana komponen ini adalah function JavaScript. Tapi kalian bisa lihat di sini dia mereturn elemen HTML. Tuh, jadi elemen HTML ini yang akan muncul di halaman ya. Nah, apa dong keunggulan dari komponen ini? Kelihatannya sama aja seperti kita membuat elemen HTML yang seperti biasa. Nah, bedanya kita tinggal panggil elemen HTML-nya, cukup kita panggil function-nya. Misalnya kita panggil function videonya ya, maka kita otomatis sudah membuat ini semua gitu. Ini karena satu kelihatannya ya nggak ada gunanya gitu. Ketika kalian mempunyai elemen yang seperti ini lebih dari satu, misalnya 10 ya, kalian harus buat yang begini, kalian copy ke bawahnya terus sampai 10 kali gitu ya kan. Jadi kode kalian akan semakin panjang, karena itu masih 10 ya, belum lagi sampai ribuan. Kalian harus copy kode ini sampai ribuan kali. Nah, kalau menggunakan komponen, kalian tinggal panggil aja fungsinya seperti ini, video ya, kalian tinggal panggil 100 kali, itu kan lebih mudah ya, akan lebih menghemat waktu. Nah, dan bahkan kalian cukup panggil menggunakan looping juga bisa ya, jadi kalian bisa looping sebanyak yang kalian butuhkan, jadi itu akan lebih ringkas lagi. Nah, nanti kita akan bahas lebih jelasnya di contoh aja kali ya. Mungkin kalau kalian lihat di sini masih bingung, kita akan coba langsung aja ya. Kalian klik aja belajar di sini, kemudian kalian klik di pemasangan ya, di pemasangan ini di sebelah kiri, kemudian kalian scroll di sini, scroll sampai mencoba React di ekosistem lokal. Nih, kalian klik aja di link ini, unduh halaman HTML ini. Nah, kalian akan diberikan HTML yang sudah terintegrasi dengan library React ya. Kita kontrol C aja atau kalian copy, kemudian kita buka di Windows ya. Kemudian kalian buka folder di mana aja sebenarnya, mau di Windows ataupun ya terserah kalian sih. Pokoknya kalian buat folder baru, namanya sebenarnya bebas, tapi di sini kayak kasih nama React.js. Nah, kita akan buka di dalamnya folder ini di terminal di Visual Studio Code. Nah, setelah kalian buka foldernya di VS Code, kalian bisa buat file baru di sini, file HTML ya. Kemudian kalian paste aja yang dari dokumentasi React-nya tadi. Nah, kita langsung diberikan struktur HTML yang sudah terintegrasi dengan library React-nya. Ya, ada dua sini scriptnya yang mengarah ke library React. Nah, kalau kita baca di sini komen yang dikasih sama React-nya, nih catatan katanya, halaman ini bagus untuk mencoba React, tapi bukan untuk production ya. Jadi tidak direkomendasikan untuk digunakan di production atau di project real kalian. Jadi ini bukan cara yang benar untuk menggunakan atau mengintegrasikan React dengan project kita. Kenapa? Karena ini adalah membuat renderingnya atau loadingnya akan jauh lebih lama, karena kita memanggil melalui CDN atau dari online lah gitu ya. Jadi ini tidak direkomendasikan. Nah, yang kedua ada script yang mengarah ke Babel atau library Babel-nya ya. Jadi fungsi dari library Babel di sini ya, kalau kalian yang nggak tahu, jadi website ya pada umumnya nggak mengerti apa itu React.js, nggak mengerti penulisan sintaks kode React.js. Jadi website itu nggak ngerti.
Nah, si Babel inilah yang mengkonvert atau merubah React.js kita menjadi JavaScript biasa dan HTML biasa yang dimengerti sama website. Jadi, itu tugas Babel mengkonvert ya, merubah React.js ini menjadi JavaScript biasa nanti. Itu urusan si Babelnya. Nah, di sini kita dikasih sebuah elemen div ya dengan ID root. Nah, ini akan menjadi root komponen kita. Jadi ini adalah parent dari komponen yang akan kita buat nanti. Jadi dia akan masuk ke dalam sini semua nanti ya. Semua komponen yang kita buat melalui script JSX atau JavaScript React.js. Nah, di sini script untuk JSX-nya atau JavaScript React-nya. Jadi text ataupun Babel ya, ataupun JavaScript masih bisa, cuman nggak ada warnanya ya. Kalau kalian ganti di sini JavaScript, ini masih berjalan ya. Tuh. Jadi oke, masih ada warnanya. Jadi kita ikuti aja sarannya, yaitu Babel ataupun JavaScript tadi masih bisa ya. Nah, di sini kalian perhatikan ini ada komponen ya. Ini adalah komponen. Nah, ini komponen. Jadi komponen itu adalah function JavaScript yang mereturn elemen HTML. Nah, dia di sini mengembalikan HTML sebagai returnnya. Jadi untuk memanggil komponen ini, kita memanggilnya sama seperti memanggil div ini ya, seperti elemen HTML pada biasanya gitu. Bisa seperti ini, self closing, ataupun jadi dia sebenarnya bisa begini, ataupun kalian mau self closing langsung ditutup di tag pembukanya nggak masalah ya. Jadi itu nanti ada bedanya juga, kita akan bahas secara terpisah. Jadi kita bisa gunakan yang seperti ini, kita tutup dengan tag penutup yang berbeda juga. Nah, jadi seperti ini. Ini hasilnya sama aja, dia akan merender H1 ini masuk ke dalam tengah-tengah div di sini. Tuh, jadi dia akan berada di sini. Kalau kita buka di websitenya ya, kalau kita buka melalui live server, nah langsung muncul hello world-nya, ya kan? Jadi dia muncul hello world-nya sesuai yang di return di sini. Misalnya kalau kita ganti di sini jadi hello dunia, tuh dia berubah juga sesuai dengan yang kita ketikkan tadi ya. Jadi kalau kalian ingin mereturn elemen HTML-nya lebih dari satu, itu nggak bisa ya. Kalian harus mereturn satu elemen walaupun kalian harus mereturn satu elemen aja, nggak boleh lebih. Nah, kalau mau lebih ya kalian harus bungkus di dalam elemen parent. Jadi dia memiliki parent ya, jadi ya sama aja kalian mereturn satu elemen ya. Misalnya gini, kalian mau return 2 H1 gitu, kalian hapus dulu, kalian gunakan kurung seperti ini ya. Ini untuk mereturn elemen HTML, atau kita masuk ke HTML-nya lah. Jadi kalian gunakan satu elemen parent, misalnya div ya, yang pada umumnya digunakan. Satu lagi di sini. Sekarang kita punya 2 hello world. Nah, jadi kalau ingin mereturn 2 elemen sekaligus, kalian harus bungkus dia di dalam sebuah div atau sebuah parent apapun ya. Nggak harus div, kalian bisa bungkus juga dengan fragmen kosong seperti ini. Ini juga bisa. Yang penting dia mereturn satu fragmen atau satu elemen, walaupun di dalamnya ada child, itu nggak masalah. Yang penting satu elemen ataupun satu fragmen aja yang di return. Tuh. Kalau kita coba paksa ya, yang return 2 elemen, dia langsung error di sini. JSX expression must have one parent element. Jadi dia harus dibungkus dalam satu parent elemen, sehingga yang di return cuma satu elemen aja. Tuh, di sini error. Kalau kita buka konsolnya, tuh, ini ada error ya. Jadi ya, kalian harus gunakan parent untuk membungkus 2 elemen yang ingin di return. Misalnya lebih dari 2, ataupun ya gunakan fragmen juga bisa sih ya. Jadi kalian bisa gunakan ini, dan ya kalian bisa gunakan komponen ini di dalam komponen ya, tapi itu nanti kita bahas di cara yang terpisah ya. Nanti kita akan gunakan instalasi dengan yang cara yang benar, sekaligus kita akan coba-coba
keunggulan ataupun apa aja yang bisa dilakukan oleh komponen ini. Jadi saat ini ya kalian belum bisa merasakan saktinya React.js ini. Mungkin masih belum paham juga apa itu komponen, ya kita akan bahas di video terpisah. Ya kalian bisa lihat aja nanti videonya ya. Tunggu aja di uploadnya.